Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alwi Salul Alfala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial Laravel 10 studi kasus aplikasi inventaris. Pada video-video sebelumnya kita sudah membuat fitur char UD dari kategori dan produk. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah fitur yaitu stop in. Nah, sekarang kita akan masuk ke Visual Studio Code, di mana di sini kita akan membuat halaman untuk stop in-nya. Oke, kita bisa cek dulu di file, kemudian ada di controller ya. Lalu kita cari yang stop in. Nah, di sini kita akan buat halaman stop in itu di function sini, index. Namun sebelum itu kita buat root-nya dulu dengan memanfaatkan resources. Karena kita membuat controller dari stock ini menggunakan resources ya. Kita bisa copy saja seperti ini. Lalu kita ganti dengan stop in. Misalkan seperti ini. Stop in. Seperti ini. Kemudian kita arahkan ke controller stop in. Oke, seperti ini cukup. Kemudian kita ke layout ya, ke default. Ke sini kemudian tambahkan di bawahnya kategori ada stock in. Stock in. Oke, kita cek dulu sudah running dengan benar. Oke, kita running ya. Pertama kita php artisan serve dulu untuk menjalankan Laravelnya. Kemudian kita jalankan npm run dev untuk tailwind CSS-nya. Oke, kalau sudah kita kembali, kita refresh. Oke, sudah ada ya stop in ini. Oke, kita arahkan dia ke bagian stop in ya. Kita gunakan route seperti ini, route, kemudian stop in index seperti ini. Nah, ini masih kosong ya, karena memang di controller stop in ini dia masih kosong untuk indeks. Kita coba misalkan datem hi. Kita refresh. Nah, sudah ya. Oke. Sekarang kita buat dulu halamannya. Kita ke file, lalu ke resources, views, pages. Kita buat satu lagi folder dengan nama stop in seperti ini. Lalu kita buat index.blade.php. Oke, kalau sudah kita bisa tiru kurang lebih untuk extend dan sectionnya. Namanya konten, kemudian ini kita tutup dengan end section seperti ini. Kita cek. Oke, sudah sama. Kita coba H1 hi. Lalu kemudian di stock in controller kita arahkan ke halaman tadi. Kita return view, kemudian pages, kemudian stock in lalu ke index. Oke, kita refresh. Nah, muncul ya hi seperti ini. Kita beri stock in. Oke. Kemudian kita bisa ke tailwind. Kita ke flowbyte. Nah, di sini saya ingin membagi halaman ini menjadi dua bagian ya. Yang di sebelah kiri adalah table dan yang sebelah kanan adalah form untuk mengisi stock in-nya. Biar kita instan saja di satu halaman.
Oke, sebelum itu kita coba close dulu semuanya biar lebih rapi. Oke, di sini kita tambahkan ini ya, title. Coba kita cek di index. Oke, nah kita copy saja yang ini. Kita ganti stock in page seperti ini. Lalu di sini kita akan buat menjadi 2 ya, dengan cara seperti ini. Kita gunakan grid. Nah, untuk sementara seperti ini dulu. Kemudian kita tambahkan lagi misalkan call. Untuk sebelah kiri saya ingin dia berukuran kurang lebih ada 7 ya, 7 kolom. Kemudian sisanya berarti adalah ada 5 seperti ini. Nah, nanti dia akan terbagi di sini kiri 7, di kanan adalah 5. Oke, kita kembali ke Flowpad, kita ke doc. Oke, di sini kita cari yang namanya table seperti ini. Kita gunakan yang paling atas saja biar cepat. Kemudian kita pastekan di dalam column yang ini. Oke, kita rapikan dulu supaya lebih rapih. Oke, nah sudah seperti ini ya. Ups, ini kenapa call span 7. Oke, grid calls 12. Oke, kita coba dulu. Oke, ini kenapa tidak mau terbagi? Grid calls 12. Betul. Ini terlalu lebar. Oke. Oke. Oke, tadi ada error ya. Oke, sudah benar. Sudah terbagi ya. Di sini ada table dan di sini ada formnya nanti. Kita kasih jarak antar gridnya yaitu adalah 4 ya. Kita kasih cap 4. Ups, 4. Nah, kalau sudah, kita sekarang cari yang namanya form. Oke. Oke. Kita copy yang ini, kita pastekan di yang kedua. Oke, yang sini. Nah, seperti ini. Untuk ukurannya kita bisa sesuaikan ya. Misalkan di sini tidak perlu seperti ini. Kita full saja, coba lihat. Nah, seperti ini bisa, atau kalaupun mau tetap kita bisa lebarkan dikit, LG seperti ini. Nah, ini lebih baik. Kemudian kita coba tambahkan padding, kemudian background gray seperti ini. Nah, oke, terlalu cerah, coba 500. Oke. Nah, oke, lebih enak lihat. Kemudian kita kasih sudut rounded seperti ini. Oke, ini kurang. Nah, oke. Kalau sudah, ini bisa kita hapus yang bagian check remember ini.
Oke, kalau sudah akan hasilnya seperti ini. Jadi rencananya adalah di sini kita akan memasukkan stock in produk apa saja, kemudian kuantitinya berapa, kemudian tanggalnya berarti otomatis saat ini ya, dan deskripsinya kita sesuaikan dengan database ya. Kita bisa cek di migration di stock in ini. Jadi di sini ada user, berarti siapa yang sedang login, kemudian itemnya apa, kuantitinya berapa, tanggalnya berarti tanggal yang sekarang, lalu deskripsinya. Oke, seperti itu. Deskripsi ini sifatnya opsional ya. Oke, kita sesuaikan. Di sini misalkan ada produk ya. Coba kita cari dulu produk produk quantity. Kita coba quantity dulu. Quantity tipenya adalah number minimal 0. Untuk required ini kita hapus ya, karena untuk validasi kita ingin dari sisi server saja. Quantity, misalkan kuantitinya ada 100 dan seterusnya. Kemudian di sini adalah waktu. Untuk waktu ini kita otomatis dari sistem saja ya, dari server nanti. Biar untuk saat ini biar tidak ada manipulasi dari waktu ya. Kemudian ada description. Oke, description. Untuk description kita cari yang namanya adalah text area. Nah ini kita copy aja yang paling atas. Oke, seperti ini ya. Your message ganti menjadi description. Description. Kemudian ini adalah description juga. Oke. Oke, jadi di sini ada quantity, description. Ini bisa hapus dulu. Nah, kemudian ada item ID. Oke, item ID ya. Di sini kita bisa lakukan ini ya, penambahan select. Misalkan ini ya, kita cari misalkan select seperti ini. Kita ambil selectnya saja. Nah, nanti di sini ada produk-produknya, kemudian kuantitinya berapa, dan deskripsinya apa. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita sesuaikan dulu. Items, select item. Oke, kalau sudah kita bisa kembali ke controller di stock in. Nah, nah di sini kita akan memuat data dari produknya atau itemnya. Kita coba items, item order by item name seperti ini.
kita import dulu, Ctrl spasi seperti ini. Sudah ya, masuk model item. Kita cek dulu items to array, masih kosong ya, karena memang sebelumnya saya sudah melakukan migrasi ulang, jadi datanya dimulai dari awal lagi. Coba kita tambahkan, pertama kita tambahkan kategori dulu, misalkan kategori baju. Oke, sudah. Kemudian produknya ya, produk, misalkan di sini ada Nike, kemudian misalkan deskripsinya adalah bebas saja seperti ini. Baju stoknya ada 1000. Nah, seperti ini. Kita tambahkan foto. Oke, berhasil ya. Seperti ini. Saya tambahkan lagi, misalkan ada joker, misalkan seperti ini, bla 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 bla. Kemudian price-nya adalah kita sembahkan saja ya fotonya. Nah, cukup 2 saja. Kita ke stock in. Nah, maka akan langsung muncul produk-produknya. Oke, di sini yang kita perlukan sebenarnya hanyalah name dan ID-nya saja. Oke, seperti ini ya. Berarti kita bisa select seperti ini. Select kita ID dan name-nya saja. Item name. Oke. Nah, kita refresh. Oke, maka dia akan muncul ID dan item name. Nah, kenapa kita mesti select 2 ini saja? Karena sesuai kebutuhan, supaya nanti proses pengambilan datanya tidak terlalu berat ya. Jadi kita ambil yang kita butuhkan saja. Perkara nanti ada penambahan lain, berarti kita tinggal tambahkan sesuai kebutuhan. Oke, seperti ini cukup. Kemudian kita looping di bagian select tadi ya. Kita compact dulu, tapi compact. Oops. Nah, seperti ini. Lalu kita looping di bagian sini. For each items. Oke. Seperti ini. Kemudian value-nya adalah kita pakai ID-nya. Kalau sudah, dia akan muncul ya, Joker dan Nike seperti ini. Oke, choose a product. Oke, sudah ya. Nanti kita akan pilih produknya apa, kemudian kuantitinya berapa, dan seterusnya. Sebelumnya kita kasih name dulu, naming dia item ID. Oke, kalau sudah, di sini kita juga naming lagi ya, di sini naming quantity, lalu name description. Nah, cukup seperti ini aja. Oke, kita form, kita coba tambahkan autocomplete off. Lalu jangan lupa CSRF tokennya. Kemudian kita kasih actionnya kemana? Actionnya kita mau ke route, stock in, kemudian store. Seperti ini. Kemudian sudah, kita bisa cek ya, maka dia akan harusnya masuk ke bagian store sini. Kita bisa dive down dulu untuk memeriksa apakah data sudah masuk dengan benar. Oke, misalkan ini adalah Joker, kuantitinya 100, deskripsinya bla 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 bla. Oh, oke, metodenya lupa, kita tambahkan metode.
method post. Oke, kita ulangi. Misalkan ini choker, ini 100, ini kita isi bebas saja. Setelah kita submit, nah sudah masuk ya. Ada item ID, quantity, dan description. Nah, karena description bersifat opsional, kita akan coba lagi. Misalkan dia itu tidak diisi, nah dia 0 ya nilainya. Oke, sudah masuk. Oke, sekarang kita validasi. Kita request validate, atau kita kasih variabel ya. Kita request validate seperti ini. Item ID ini dibutuhkan, kemudian dia harus ada di produk ya. Misalkan exist, dia ada di table items, column ID. Jadi ini untuk memvalidasi apakah produk ini ID-nya ada di kolom ID di table produk atau items di sini ya. Nah, kemudian ada lagi, misalkan tadi quantity required, kemudian dia itu harus number atau numeric, minimal adalah 0. Oke, sepertinya sudah. Untuk deskripsi ini, description ini nilainya nullable, namun dia itu kalaupun diisi, dia harus memiliki panjang minimal 10 boleh, seperti ini. Lalu kita tambahkan if jika request memiliki description. Nah, seperti ini. Maka kita ingin menambahkan satu key baru description ke validate ini, yaitu request description. Oke. Lalu perlu diingat bahwa ada kolom lain ya, yaitu user ID dan date in. Nah, kita lakukan hal yang sama di sini. Misalkan ini date in, kemudian kita misalkan pakai helper saja seperti ini, date now, formattation, pakai now saja boleh. Nah, seperti ini. Kemudian user ID, kemudian tambahkan lagi user ID, Nah, kita pakai out siapa yang sedang login. Kita import dulu out seperti ini. Sudah, baru kita simpan seperti ini. Lalu kita kembali ke halaman sebelumnya. Return redirect, bisa gunakan back seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah, maka seharusnya akan berfungsi dengan baik. Oh ya, sebelumnya kita akan tambahkan switch alert. Oke, kemarin kita sudah ya tambahkan switch alert di item controller. Kita cek dulu namanya apa, alert. Oke, ini ya, kita copy. Nah, pakainya ini. Berhasil data stock in, berhasil diupdate, ditambah. Oke, kalau sudah kita bisa coba, kita ulangi misalkan choker kuantitinya 100, lalu bla 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 seperti ini. Nah, stokin berhasil ditambah ya, harusnya sudah. Oke, kita bisa coba di sini. Kita ke stokin controller, lalu ke index.
coba kita tambahkan data stock in data stock in order by date in ya, get, kemudian kita item dulu to array supaya dia array, kita simpan, kita lihat. Nah, sudah masuk ya. Jadi usernya 1, item ID-nya tadi choker ya, kedua quantity-nya 100, date in-nya sekian, deskripsinya dan lain-lain. Oke. Seperti ini. Oke. Namun sebelumnya, karena ini stock in, maka dia harus mempengaruhi bagian stok yang ada di produk sini ya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa lakukan hal seperti ini. Di bagian store sini, sebelum kita menyimpan atau sesudah, boleh kita lakukan yang namanya decrement. Misalkan ini adalah tabel. Nah, tabel mana yang ingin kita pengaruhi adalah items. Kemudian yaitu where ID, request item ID ini kemudian adalah increment. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Dia akan menambahkan stok sesuai dengan inputan kuantitinya. Sebenarnya bisa lakukan update secara manual ya. Jadi table where kemudian update stok dan seterusnya. Namun di Laravel sudah menyediakan sebuah function atau metode bernama increment. Seperti itu. Jadi di sini adalah kolomnya, lalu berapa nilai kenaikannya, incrementnya. Oke, kalau sudah kita bisa lakukan ulang ya. Misalkan awalnya di sini 1000, kita coba stock in ya misalkan. Oops, ini kita hapus dulu. Nah, misalkan kita pilih yang namanya choker ya, lalu kuantitinya kita tambah 150. Kita bebas saja, kita submit. Oke. Oke, kenapa ini? Oh, deskripsinya mungkin ada yang kurang ya. Oke, 150, deskripsinya panjang. Nah, kita submit. Oke, berhasil di submit. Nah, tadi joker yang awalnya adalah 1000, dia bertambah menjadi 150, berarti 1150 gitu ya. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini sudah baik. Sekarang kita tambahkan validasinya. Kita bisa contek di bagian create. Kemudian ini ya, kita bisa contek bagian sini. Lalu kita tambahkan di formnya. Oke, sudah aman ya. Oke, misalkan ini ada yang kurang. Nah, maka dia akan menampilkan sebuah alert atau peringatan gini ya. Oke. Oke, salah, ini item ID. Nah, coba lagi. Nah, oke, sip. Oke, sudah aman ya. Sudah aman. Kemudian kita tampilkan stoknya yang tadi. Tambahkan di sini satu lagi stock in data.
kita bisa tutup di bagian sini terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ke table. Di table kita ingin menampilkan yang pertama ada nomor, boleh. Kemudian product name, kemudian dia ada date-nya, lalu ada misalkan kuantitinya, lalu dia ada action. Oh, ini sudah date in. Oh, sudah ya, date in sudah. Berarti description belum. Description. Oke. Sudah. Kita sesuaikan. Tuh 2 3 4 5. 2 2 3 4. Nah, kurang. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita lakukan looping di bagian sini. For each as row. Nah, seperti ini. Nah, sudah ya, masuk. Kemudian di sini ada date in, kita panggil item date in. Oops, date in. Kemudian quantity. Misalkan quantity. Oke, lalu ada description. Nah, di sini kita lakukan per event ya. If item description ada, jika item description ada, maka dia tampilkan. Kalau tidak, dia akan seperti ini. Nah, oke. Ini kita perbaiki sedikit, misalkan line climb 1. Kita coba ya, simulasi dulu. Misalkan Lauren 10. Oke, harusnya aman ya. Oke, harusnya aman. Oke, kalau sudah seperti ini, untuk product name-nya ini kita menginginkan nama produknya. Cuman kalau misalkan kita menggunakan cara seperti ini aja, maka dia tidak akan muncul. Kita coba cek dengan cara seperti ini. Nah, dia tidak ada ya, hanya ada item ID-nya saja. Seperti itu. Kita coba lakukan relasi dengan width seperti ini. Kita coba lihat relasinya seperti apa. Item seperti ini. Nah, item. Ups. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, maka dia akan muncul satu lagi yang namanya item, yaitu dia berrelasi dengan siapa. Nah, seperti ini. Oke. Jadi seperti itu. Cara memanggilnya adalah kita ikuti yang seperti ini ya. Oops. Item. Oke. Item. Oops, item name seperti ini. Item name. Nah, kalau sudah, kita bisa tampilkan nama produknya. Nah, seperti ini. Jadi product name, joker, date in, dan seterusnya.
stock in datas. Oops, first item, oh sorry, di sini harusnya paginet ya. Kita gunakan paginet, kita tampilkan 10. Nah, seperti ini. Jadi untuk menampilkannya seperti ini saja, date in dan seterusnya. Kita ingin formatnya ini ganti ya, jangan seperti ini. Kita ganti format date in-nya. Coba misalkan date. Oh, seperti kalau kita langsung coba format, nggak bisa. Oke, kalau kita ingin mengcasting format itu, kita harus ke model stock, stock in, kemudian di sini protected, cache. Date time seperti ini. Kalau tidak salah seperti ini. Kita coba cache apa? Laravel. Oh, kita bisa lihat di user, coba user model cast. Nah, harusnya benar ya, cast date in. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, stock in index. Nah, ini ganti dengan dmb. Seperti ini. Formatnya maka akan ganti ya menjadi tanggal, bulan, dan tahun. Kita misalkan tambahkan lagi, misalkan Nike 100. Ini nggak usah kasih deskripsi, kita submit. Nah, maka berhasil ditambahkan ya. Seperti ini. Lalu kita ke dashboard. Nah, dia akan menambah 100. Ini untuk stock in. Jadi simpel saja untuk stock in page ini sebenarnya. Tinggal seperti ini. Lalu paling kita akan tambahkan yang namanya adalah search. Kita bisa tambahkan search di sini. Kita coba search input. Nah, ini kita copy, kita paste. Jangan lupa kita rapikan dulu ya, biar rapi. Nah, seperti ini. Oke, sudah aman. Ups, kita ingin dia berada di 1 seperti ini. Nah, oke. Kita bisa abaikan ini. Oke. Kalau kita kasih margin bottom 5, coba misalkan. Nah, seperti ini. Buttonnya kita hapus. Oke, sudah bagus. Type-nya search, kita kasih name search seperti ini. Kemudian kita kasih value session search. Misalkan di sini kita ada action ya, action, kemudian dia actionnya adalah di stock in di index. Metodenya kita ingin post, lalu dia tambahkan metode dari Laravelnya itu get, lalu kode CSRF tokennya. Kalau sudah akan masuk seperti ini. Kita balik ke stock controller, kita tambahkan request $request seperti ini. Nah, di sini kita akan cari ya, cari berdasarkan
namanya boleh. Nah, karena di sini kita menggunakan with, maka kita tambahkan yang namanya where has, seperti ini. Coba ya, where has. Oh, atau kita coba seperti ini, when request search, seperti ini. Maka kita lakukan query. Nah, where has ini dia akan mencari di bagian relasi itemnya, bukan di stock in-nya. Jadi kita where has, lalu relasi yang mana? Kita ingin yang item, seperti ini. Lalu kita callback function, seperti ini, callback function seperti ini. Lalu kita misalkan queue seperti ini. Kita use ya, use requestnya. Lalu kita cari queue where name like requester, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kita coba ya. Misalkan Nike ada ya. Oke. Jogger. Nah, ada. Kalau kosongan, untuk bagian ini kita jangan lupa kita hapuskan dulu required-nya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kita cek dulu, kita tambahkan session ya. Kalau dia ada, berarti kita simpan sessionnya. Session put search, seperti ini. Kalau dia tidak ada, maka kita forget sessionnya saja. Kita callback function juga di sini. Nah, seperti ini. Ini karena dia tidak dipakai, sebenarnya boleh hapus saja ya. Nah, seperti ini. Coba misalkan Nike. Nah, kemudian kita hapus, dia hilang. Seperti itu. Jadi itu untuk searchingnya. Kita coba rapikan dulu. Di sini autocomplete-nya kita matikan. Autocomplete off. Seperti ini. Nah, misalkan di sini kita tambahkan chopper, kita cek lagi. Nah, seperti ini. Oke, kita rapikan dulu ya. Di indeks ini saya ingin ketika dia kosong ya, dia kosong seperti itu. Misalkan if, nah ini kita tarik ke atas ke else-nya. If stock data empty, jika data empty ya, kosong, is empty, maka kita ingin dia tampilkan sebuah kolom empty seperti itu. Kita sesuaikan data not found. Ini call span 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita simpan. Kita coba tes. Nah, data not found. Kita taruh tengah ya. Text center. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti itu untuk tutorial di bagian stock in ini. Jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.